Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai perjanjian menurut pasal 1320 Burgerlich Wetboek atau BW. Nah, selanjutnya di sini ada nama-nama dari anggota kelompok kami. Apa itu perjanjian? Pada pasal 1313 BW atau KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian. Apa aja sih syarat-syarat sah atau tidaknya suatu perjanjian? Menurut pasal 1320 BW atau KUH Perdata, setidaknya ada 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, ada kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, ada suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang terakhir, ada suatu sebab yang tidak terlarang. Yang pertama ada kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan adalah adanya kesamaan kehendak antara para pihak yang hendak membuat perjanjian. Sesuai dengan pasal 1321 BW yang berisi, tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kehilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Kata sepakat dicapai ketika para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang dijanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kehilafan. Terdapat 4 unsur perjanjian yang mengandung cacat hukum atau kata sepakatnya tidak dianggap. Yang pertama ada paksaan, yaitu setiap perbuatan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para pihak yang terlibat di dalam kontrak termasuk dalam tindakan pemaksaan. Yang kedua ada penipuan, yaitu tindakan tipu muslihat yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh salah satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Dan yang ketiga ada kekeliruan. Salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Dan yang terakhir, ada penyalahgunaan keadaan, di mana seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian yang bebas dari pihak lainnya. Yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Cakap adalah kemampuan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, serta para pihak harus memiliki wewenang untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Menurut BW atau KUH Perdata, pada pasal 1329 disebutkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu atau handling on backwarm. Kemudian pada pasal 1330 disebutkan beberapa orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu yang pertama, orang yang belum dewasa atau belum berumur 18 tahun bagi pria ataupun wanita. Yang kedua, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu orang yang gila, dungu, mata gelap, lemah akal, pemboros, atau orang yang dinyatakan pailit. Yang ketiga adalah orang-orang perempuan dalam pernikahan. Namun, hal tersebutlah dihapus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Suatu pokok persoalan tertentu. Syarat persoalan tertentu dimaksudkan bahwa suatu perjanjian atau kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Peraturan tersebut terdapat dalam pasal 1332 dan pasal 1333 KUH Perdata.
Nah, syarat terakhir dari suatu perjanjian adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Artinya, tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum. Sebagaimana yang ada di dalam pasal 1335 juga 1337 KUH Perdata, yang di dalamnya menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perlu kita ketahui bahwasanya suatu kausa dari perjanjian ditentukan pada saat perjanjian itu dibuat. Hal ini pernah terjadi pada RSHR 6 Januari 1922, di mana setelah terjadi penjualan pohon, keluar suatu larangan penebangan pohon. Kenyataan yang timbul ini tidak bisa mengganggu kausa dari perjanjian, sebagaimana yang ada di dalam pasal 1335 BW memuat suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan. Maka di sini ada 3 arti. Yang pertama, perjanjian tanpa sebab. Artinya, perjanjian tanpa sebab di mana tujuan yang dimaksud oleh para pihak pada waktu dibuat perjanjian tidak akan tercapai. Yang kedua, perjanjian dengan sebab palsu. Yang dimaksud dengan sebab palsu adalah suatu sebab yang diadakan para pihak untuk menyelubungi sebab yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah perjanjian yang tidak halal. Sebab tidak halal adalah sebab yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas-asas dalam perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Dengan asas kebebasan berkontrak, orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru menyimpang dari apa yang tidak diatur oleh undang-undang, tetapi tidak boleh bertentangan dengan apa yang dilarang oleh undang-undang. Asas ini bersifat universal, yang artinya dapat diterapkan di negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Fanda, yaitu setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Dasar hukumnya menjadi dasar hukum internasional sesuai dengan pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang berisi setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Yang ketiga, ada asas konsensualisme, yaitu perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Karena asas ini, maka terbentuklah faham kewajiban kontraktual, yang berarti bertemunya kehendak atau konsensus para pihak yang membuat kontrak. Nah, dan yang terakhir adalah pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian dibagi oleh 2, batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Batal demi hukum terjadi apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak pernah dibuat, tidak pernah terjadi perikatan antara pihak. Dan yang kedua adalah dapat dibatalkan. Ini terjadi apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka dianggap bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak. Namun, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga perjanjian dibatalkan. Dari hasil pemaparan materi tadi, dapat kita simpulkan bersama bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih pula. Mengenai perjanjian kerjasama, pada dasarnya harus sesuai dengan syarat sah perjanjian, sebagaimana diatur pada pasal 1320 BW atau KUH Perdata. Syarat-syaratnya ialah, yang pertama, adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, adanya suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang keempat, adanya suatu sebab yang tidak terlarang. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka dinyatakan batal demi hukum, dan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dinyatakan dapat dibatalkan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.